Nasib dari Asiria dan Kemenangan Sidang. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 11 Januari 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Marilah kita kembali kepada Zefanya pasal 3, dan kita mulai dengan ayat yang pertama. Zefanya 3 ayat 1. Celaka bagi dia yang kotor dan tercemar itu, yaitu kepada negeri penindas itu. Kejadian sebelumnya dari kata pengganti dia, itu terdapat dalam ayat yang ke-13 dari pasal sebelumnya. Di dalamnya terlihat, bahwa negeri yang ditunjukkan di sini itu adalah Niniwe, yaitu ibu kota dari Asiria kuno. Sekarang untuk menentukan apakah Niniwe ini adalah betul-betul ibu kota dari Asiria kuno itu, atau dari sesuatu Asiria yang lain, maka kita akan mempelajari ayat-ayat yang tersisa dari pasal itu. Zefanya 3 ayat 2. Tiada dipatuhinya akan suara itu, tiada didengarnya akan teguran, tiada ia berharap kepada Tuhan, tiada ia datang menghampiri kepada Allahnya. Ayat ini menunjukkan kenyataan bahwa negeri dan bangsa yang disebutkan di sini telah memperoleh kesempatan istimewa untuk mendengarkan suara ilham, untuk mengetahui kebenaran Allah, namun ia telah gagal untuk memperhatikannya, gagal menerima teguran, tidak percaya kepada Tuhan, tidak datang hampir kepada Allahnya. Zefanya 3 ayat 3. Segala pangeran yang di tengah-tengahnya itu seperti singa yang mengaum-ngaum, segala hakimnya seperti serigala pada malam, yang tiada mengikil akan tulang-tulang sampai kepada pagi hari. Segala penghulunya bagaikan singa yang mengaum-ngaum, tentunya adalah orang-orang yang menakutkan, yang ternyata mengira dapat berbuat yang benar. Hakim-hakimnya adalah bagaikan serigala-serigala malam, artinya, mereka sedang sibuk bukan melaksanakan hukum, keadilan, dan kebenaran, melainkan menangkap dan menyobek-nyobek, mengisi kandangnya dengan mangsa, sungguh pun mereka mungkin memiliki lebih banyak lagi dari yang mereka ketahui, apa yang akan diperbuat dengan semua itu. Mereka tiada mengikil tulang-tulang sampai kepada pagi hari. Zefanya 3 ayat 4. Segala nabinya adalah orang-orang yang tidak bersungguh hati dan pengkhianat, segala imamnya telah menajiskan tempat suci, mereka telah berbuat kejam terhadap hukum. Di dalam bahasa sekarang, ayat ini akan terbaca sebagai berikut. Segala gurunya adalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius dan berpikiran suram, mereka adalah gampangan, mereka adalah tidak berharga, mereka adalah pengkhianat-pengkhianat. Para pendetanya, gantinya mereka memeliharakan sidang bersih, mereka ternyata telah menajiskannya, dan telah memperkosa hukum, menyatakannya tidak berlaku. Sedemikian jauh terlihat, bahwa Asiria di dalam pasal ini melambangkan suatu bangsa yang pernah diberi petunjuk dengan baik di dalam semua perkara Allah, yaitu hukum dan tempat suci. Tetapi gantinya mereka mematuhi Tuhan dan memimpin dengan adil dan benar, mereka malahan telah mendurhaka dengan hebatnya, telah jatuh ke dalam dosa sedalam-dalamnya kejatuhan manusia. Zefanya 3 ayat 5. Tuhan yang adil itu ada di tengah-tengahnya, ia tidak akan berbuat salah, setiap pagi dinyatakannya hukumnya itu dengan terang, tiada ia lalai, tetapi orang yang tak benar itu tak tahu malu. Melihat akan kenyataan bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka itu, maka mereka tentunya telah diberitahu dengan sebaik-baiknya dari hal perkara-perkara Allah, mereka harus cukup menyadari bahwa pada masanya yang tepat ia memberitahukan kepada mereka penghukumannya. Melihat kepada semuanya ini, maka satu-satunya kesimpulan yang mungkin dapat dicapai seseorang ialah, bahwa sidang Allah haruslah berada di tengah-tengah mereka itu. Zefanya 3 ayat 6-8. Bahwa aku sudah menumpas bangsa-bangsa itu dan membinasakan kota-kota bentengnya, dan menjadikan sunyi segala jalannya, sehingga seorang pun tiada lagi lalu daripadanya, segala negeri mereka itu sudah dirubuhkan, sehingga seorang pun tiada lagi di dalamnya, seorang pun tiada lagi isinya. Maka kataku, sesungguhnya engkau akan takut akan daku, engkau akan menerima petunjuk, supaya jangan tempat tinggal mereka dibinasakan sama sekali, apabila patut aku membalas kepada mereka. Tetapi, mereka itu telah bangun pagi-pagi dan berbuat jahat makin banyak.
Sebab itu nantikanlah akan daku, demikian firman Tuhan, sampai pada hari apabila aku bangkit akan menyerang, karena adalah keputusanku untuk menghimpunkan segala bangsa, supaya aku dapat mengumpulkan segala kerajaan, untuk mencurahkan ke atas mereka itu murkaku dan segala kehangatan amarahku, karena seluruh bumi akan ditelan oleh api cemburuanku. Tuhan sendiri mengamarkan bahwa Ialah yang membinasakan segala bangsa, dan membinasakan kota-kota bentengnya dan membuat sunyi segala jalannya, bahwa Ialah yang membinasakan semua negeri mereka, dan tidak membiarkan seorang penduduk pun tertinggal di dalamnya. Ia menunjukkan bahwa semuanya ini dilakukannya untuk menjadi suatu objek pelajaran bagi kebaikan di hari depan, supaya mereka sebagai suatu bangsa dapat takut akan Dia, dan menerima petunjuk, supaya tempat-tempat tinggal mereka tidak akan dibinasakan. Tetapi walaupun adanya semua contoh teladan ini, mereka itu bangun pagi-pagi, lalu berbuat jahat makin banyak lagi. Demikian itulah, maka pada akhirnya Tuhan bangkit untuk menyerang, menghimpunkan segala bangsa itu, mengumpulkan segala kerajaan, dan Asiria memperoleh hukumannya. Di sini kita saksikan bahwa Asiria yang diperbincangkan ini terdapat di akhir zaman, yaitu masa di mana hari Tuhan yang besar dan hebat itu terjadi. Oleh sebab itu Asiria ini adalah contoh saingan dari Asiria kuno yang dahulu, sama seperti Babylon dari Wahyu pasal 17 dan 18 merupakan contoh saingan dari Babylon kuno yang dahulu. Asiria, sebagaimana dituduhkan oleh Ilham, adalah sebuah negeri yang penuh kegembiraan yang hidup secara sembrono, yang mengatakan dalam hatinya, "Akulah dia, dan lain daripadaku satu pun tiada." Zefanya 2 ayat 15. Sampai di sini, marilah kita berhenti sejenak dan menyimpulkan beberapa sifat dengan mana Asiria modern ini akan dapat dikenal. 1. Seperti pada pandangan orang terhadap banyak hal, ia adalah demikian besarnya sehingga tak ada yang lain yang menyamainya. Ia memperoleh cukup amaran dalam perkara-perkara Allah. 2. Ia adalah penindas, suatu bangsa yang memerintah dengan kekerasan. 3. Ia telah mencemarkan tempat suci, dan telah menyatakan hukum Allah sebagai tidak berlaku. 4. Ia telah menumpukan kekayaan dengan cara mengejarnya bagaikan serigala malam yang mengejar mangsanya. 5. Ia memberikan tumpangan kepada sidang Allah. 6. Ia berada pada masa apabila Tuhan hendak menyatakan kuasanya dan membinasakan semua bangsa yang jahat. 7. Ia adalah suatu bangsa yang bagaikan Asiria, yang luas di mana-mana, suatu bangsa yang penuh kemenangan. Hanya ada satu bangsa di bumi ini yang dapat memenuhi keseluruhan ciri-ciri ini, dan bangsa itu adalah bangsa yang berbahasa Inggris, di tengah-tengahnya lah terdapat sidang, dan dari tengah-tengahnya Injil dan Alkitab mengalir keluar kepada segala bangsa. Sejauh bahasa dapat menjelaskan, titik berat dari Nabi Zefanya ini adalah ditujukan kepada dunia Kristen yang berbahasa Inggris. Allah kini sedang mengatakan kepada ibu kota Asiria, bahwa sesungguhnya engkaulah yang sedang melakukan semua kekejian ini, tetapi kamu tidak akan lama terus berbuat sedemikian. Masanya sudah dekat. Berhentilah kamu dari segala perbuatanmu yang sia-sia itu. Zefanya 3 ayat 9. Karena pada masa itu aku akan kembalikan kepada bangsa itu suatu bahasa yang murni, supaya mereka dapat semuanya menyebutkan nama Tuhan, dan supaya mereka berbakti kepadanya dengan sepaham. Ilham dengan pasti menjelaskan bahwa sesudah Asiria menerima hukumannya, dan sesudah orang-orang jahat disingkirkan keluar dari sidangnya, maka kelak Injil akan diberitakan dengan suatu bahasa yang murni, dalam kemurnian kebenaran Injil, sehingga barang siapa yang mau, mereka boleh menyebutkan nama Tuhan, berbakti kepadanya dengan hati dan jiwa. Kemudian ialah, bahwa hanya orang-orang yang melawan godaan dengan kuasa Dia yang Maha Tinggi, yang akan memperoleh hak untuk memberitakannya, pekabaran malaikat yang ketiga, apabila ia itu akan berkembang menjadi seruan keras. Review and Herald, 19 November 1908. Zefanya 3 ayat 10 dan 11. Dari seberang sungai-sungai Ethiopia, orang-orang pengikutku, yaitu puteri dari umatku yang tercerai-berai itu, akan membawakan persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tiada lagi akan malu dari karena segala perbuatanmu yang olehnya engkau sudah mendurhaka kepadaku,
Karena kelak aku akan menyingkirkan keluar dari tengah-tengahmu, mereka yang bersukaria dalam kesombongannya, maka tiada lagi engkau akan membesarkan dirimu karena bukit kesucianku. Apabila Injil diberitakan dengan bahasa yang murni, maka dari seluruh pelosok bumi umat Allah akan datang dengan membawakan persembahan kepada Tuhan. Sesudah mengeluarkan semua orang yang bersukaria dalam kesombongannya, maka sidang tidak akan lagi sombong. Zefanya 3 ayat 12. Aku akan meninggalkan juga di tengah-tengahmu orang-orang yang susah dan miskin, maka mereka itu akan berharap pada nama Tuhan. Kenyataan bahwa ia meninggalkan di tengah-tengah mereka itu orang-orang miskin dan susah, cukup membuktikan dengan sendirinya bahwa penyucian sidang itu terjadi sebelum masa 1000 tahun, sebelum Yesaya 33 ayat 24 digenapi, dan sebelum ia memperdirikan kerajaan yang disebutkan di dalam ayat itu. Zefanya 3 ayat 13. Orang-orang Israel yang lagi tinggal itu tiada lagi akan berbuat jahat, ataupun berbicara bohong, dan lidah penipuan tiada lagi terdapat dalam mulut mereka, karena mereka itu akan mencari makan dan berbaring, dan seorang pun tiada lagi yang menakut-nakuti mereka. Mereka yang lagi tinggal, yaitu orang-orang yang luput sesudah terjadi penyucian sidang itu, tidak akan lagi berdosa. Mereka sesudah itu akan selamanya berdiri tanpa tipu dalam mulutnya. Zefanya 3 ayat 14. Bernyanyilah engkau, hai putri Sion, bersoraklah hai Israel, bersuka-sukalah dan bergembiralah dengan segenap hatimu, hai putri Yerusalem. Suatu hari besar sedang akan datang bagi semua umat kesucian, suatu hari yang menakutkan bagi orang-orang jahat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Sion dianjurkan untuk bernyanyi dan bersorak bergembira, karena kita pada akhirnya sampai kepada masa kelepasan Allah yang besar itu. Zefanya 3 ayat 15. Tuhan sudah menyingkirkan semua pehukummu, ia telah membuang segala musuhmu, bahwa Raja orang Israel, yaitu Tuhan ada di tengah-tengahmu, tiada lagi engkau akan melihat barang yang jahat. Tentu semua pembukaan nubuatan ini hendaknya mendorong setiap orang percaya untuk bersorak bergembira sebagaimana ia menyadari bahwa hari itu di mana ia tidak akan lagi melihat kejahatan sudah dekat, bahwa Tuhan akan menjadi satu-satunya Raja baginya. Zefanya 3 ayat 16-20. Pada hari itu juga, orang akan berkata kepada Yerusalem, janganlah engkau takut, dan kepada Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah. Tuhan Allahmu yang di tengah-tengahmu itu adalah perkasa. Ia akan menyelamatkan, ia akan bersukaria akan dikau dengan kegembiraan. Ia akan beristirahat dalam kasih-Nya, ia akan bergemar karenamu dengan menyanyi. Aku akan menghimpunkan mereka yang berduka bagi perhimpunan yang meriah, yaitu mereka yang dari antara kamu, terhadap siapa celaan karenanya telah menjadi beban. Bahwasanya, pada masa itu aku akan membinasakan segala orang yang menyusahkan kamu, dan kukaruniakan selamat kepada orang yang terjerat, dan semua yang terhalau itu akan dikumpulkan. Dan kujadikan mereka itu suatu kepujian dan kemegahan di setiap negeri di mana mereka telah dipermalukan. Pada masa itu aku akan membawa kembali kamu, yaitu pada masa aku mengumpulkan kamu, karena aku akan membuat kamu suatu nama dan suatu kepujian di antara segala bangsa di bumi, apabila aku membawa kembali semua kamu yang tertawan di hadapan matamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya mengetahui bahwa apabila Ia membawa kembali kita dari tawanan kita, Ia akan juga membuat bagi kita suatu nama dan suatu kepujian di antara semua bangsa di bumi. Kerajaan Yehuda ini, sidang yang sudah disucikan dan yang sudah diasingkan, oleh karenanya, bukan saja berada pada sebelum masa 1000 tahun, melainkan juga dalam masa kasihan. Maka betapa gembiralah kita sepatutnya, karena kesempatan istimewa itu untuk berada di antara yang pertama dari buah-buah yang pertama itu. Demi untuk membawa semua janji-janji Tuhan yang tidak terucapkan kebahagiaannya, yang telah diharapkan berabad-abad, pelajaran ini diterbitkan tanpa bayaran bagi yang ingin memilikinya. Kirimlah nama dan alamat Anda pada alamat yang tertera pada sampul belakang buku ini.